Menjadi seorang kesatria berarti berani mengakui kesalahan jika salah dan siap dihukum sesuai hukum yang berlaku. Bukan malah berkelit dengan segala cara seperti pengecut. Berani mengatakan benar jika memang benar dan meluruskan yang salah dengan cara yang benar. Bukan malah berperilaku serupa pemberontak negara. Kesatria sejati tidak suka menyalahkan orang lain, apalagi mengambil keuntungan dari siapapun. Paugeran utama kesatria adalah ngeluruk tanpa polo, menang tanpa ngasoraki, hanya ketulusan dan kerelaanlah pusakanya. Dengan begitu, satrio akan selalu berlaku andap asor, waspoto dan wicaksono. Sebab manusia yang berwatak kesatrio selalu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan melukai dan merugikan orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya. Watak satrio harus menjauhi perangai buruk, menghindari keangkuhan, bengis, jahil, serakah, hingga gila pujian. Jangan suka menyombongkan kepandaian, harta, paras elok dan busana. Jangan suka menyombongkan diri sebagai yang paling berani. Suka menantang bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki dan suka mencela orang lain. Apalagi sampai memaki-maki. Orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan. Orang yang baik selalu berusaha menyenangkan hati orang lain, mengemukakan pendirian secara lembut, berhati-hati dalam berbicara, tingkah dan tutur katanya bersahaja. Setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu karena dilandasi nurani yang bersih, bertenggang rasa dan berbelas kasih pada semua makhluk hidup. Semua makhluk ingin dibahagiakan, bukan berusaha menguasai untuk kemudian ditindas. Bagi semua kesatria, merendahkan atau meremehkan adalah sesuatu yang selalu dihindari. Mengenai keluarga, landasan utama suatu keluarga adalah kasih sayang di antara para anggotanya, dengan mewujudkan dan menjaga kerukunan dalam perbedaan. Sebab kerukunan memberi kekuatan, sedangkan pertikaian hanya mendatangkan kehancuran. Bila timbul persoalan, harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan. Setiap persoalan tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam pertikaian, sehingga semakin mengeruhkan permasalahan yang timbul. Sebagai raja, patuko harus mampu berdiri tegak di tengah dengan kokoh pakoh. Yang cantik, bagus, jelek, cacat, hitam, putih, dan sebagainya adalah tetap anggota keluarga Ndoro Prabu. Jangan sekali-kali dibedakan. Bila seseorang merasa benar dan memperoleh kemenangan atas suatu penyelesaian perselisihan, jangan merendahkan atau menghina pihak yang kalah. Bagaimanapun, yang kalah dan yang menang sama-sama manusia yang punya harga diri serta martabat. Dalam hidup bersama, hendaklah saling berbagi ilmu dan pengalaman, saling mengasihi, saling membimbing, agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Saling asa, asih dan asuh. Jadilah raja yang mampu ingarso sung tulodo, ing matio mangun karso tutwuri handayani. Jauhilah sifat atikang atikung atikuno. Setiap ada masalah, dirembuk
kepala dingin serta hati sekuru, bukan dengan rasa kumawoso. Hidup bersama dalam masyarakat dituntut adanya kebersamaan atau setia kawan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sapoyo mati, sapoyo mukti. Satu sama lain harus tolong-menolong agar setiap permasalahan dapat dihadapi dan diselesaikan secara lebih ringan. Ger, menjalankan dan mengamalkan semua itu memang tidak mudah. Tapi ada cara yang bisa dilakukan dengan mengerti dan berpegang pada jati diri.